Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan membahas tentang Mahkamah Agung. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Dunia peradilan selalu bergerak dinamis seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi. Begitu juga dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia, selalu adaptif terhadap perkembangan zaman dan teknologi dari masa ke masa. Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menyepakati visi dan misi yang akan dicapai dalam 25 tahun mendatang, yaitu mewujudkan badan peradilan yang agung. Struktur organisasi Mahkamah Agung dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, Ketua Mahkamah Agung, yaitu pimpinan tertinggi yang memimpin seluruh kegiatan Mahkamah Agung. Yang kedua, Dewan Kehakiman, merupakan badan kolegial yang terdiri dari para hakim agung yang bertugas memutuskan perkara-perkara tertentu. Yang ketiga, Badan Administrasi Mahkamah Agung, bertanggung jawab atas administrasi dan manajemen umum Mahkamah Agung seperti keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur. Yang keempat, Direktorat Jenderal Peradilan Umum, menangani urusan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung, termasuk pembinaan, pengawasan, dan pemberian bantuan teknis kepada peradilan di tingkat bawah. Yang kelima, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, bertanggung jawab atas peradilan agama di Indonesia. Yang keenam, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, menangani urusan administrasi terkait peradilan umum seperti registrasi perkara, penelitian hukum, dan pendidikan hukum. Yang ketujuh, Direktorat Jenderal Pembinaan Hukum Nasional, bertugas mengembangkan kebijakan program untuk meningkatkan kualitas peradilan di Indonesia. Yang kedelapan, Direktorat Jenderal Peradilan Tata Usaha Negara, mengawasi perkara-perkara yang berkaitan dengan tata usaha negara, seperti gugatan terhadap keputusan pemerintah. Yang terakhir, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer, menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan peradilan militer. Setiap Direktorat Jenderal memiliki unit-unit kerja yang lebih spesifik untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan bidangnya masing-masing. Manajemen dalam Mahkamah Agung. Seperti yang kita ketahui, Mahkamah Agung sendiri menerapkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Aspek-aspek penting dalam Mahkamah Agung yang perlu kita ketahui antara lain dari struktur organisasinya. Mahkamah Agung sendiri memiliki struktur organisasi yang jelas dan terdefinisi dengan baik yang menguraikan peran serta tanggung jawab setiap unit dalam lembaga tersebut. Kemudian manajemen sumber daya manusia. Mahkamah Agung sendiri berinvestasi dalam pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi stafnya. Selanjutnya, teknologi informasi. Mahkamah Agung sendiri memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalisasi dan menyederhanakan proses administrasi. Selanjutnya, pemantauan kinerja. Mahkamah Agung sendiri secara teratur membantu kinerja administratifnya untuk mengidentifikasi area yang membantu memastikan bahwa lembaga tersebut terus berupaya meningkatkan efisiensi dan efektivitasnya. Selanjutnya, tantangan manajemen dalam mengelola administrasi di Mahkamah Agung sendiri, yaitu Mahkamah Agung menghadapi beban kasus yang besar dan kompleks yang dapat membebani sumber daya dan administratifnya. Terus
kendala sumber daya, Mahkamah Agung sendiri seperti lembaga pemerintah lainnya menghadapi kendala anggaran yang dapat membatasi kemampuannya untuk berinvestasi dalam perbaikan administrasi. Selanjutnya, pengawasan publik. Sebagai lembaga politik sendiri, Mahkamah Agung harus diawasi secara ketat oleh masyarakat ataupun media. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Rafli tentang inisiatif untuk meningkatkan manajemen administrasi. Yang pertama ada sistem manajemen kasus. Mahkamah Agung telah menerapkan sistem manajemen kasus untuk membantu menangani beban kasus yang besar. Sistem ini melacak perkembangan kasus dan mengidentifikasi potensi hambatan. Lalu ada layanan online. Mahkamah Agung telah mengembangkan layanan online untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi dan mengajukan dokumen pengadilan. Hal ini membantu mengurangi beban administrasi di pengadilan. Selanjutnya ada informasi publik. Mahkamah Agung telah berkomitmen terhadap transparansi dengan mempublikasikan informasi mengenai kegiatan administrasinya di situs webnya. Hal ini membantu menjaga masyarakat tetap mendapat informasi dan membangun kepercayaan terhadap lembaga tersebut. Kesimpulannya, Mahkamah Agung Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan administrasinya untuk memastikan bahwa Mahkamah Agung dapat memenuhi amanatnya untuk memberikan keadilan bagi seluruh Indonesia. Lembaga ini telah menerapkan sejumlah strategi program untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Meskipun masih ada tantangan yang harus diatasi, Mahkamah Agung telah membuat kemajuan dan upayanya untuk memodernisasi praktik administrasi. Selanjutnya ada kepemimpinan dalam Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memegang peranan penting dalam menjalankan fungsi peradilan yang adil dan berwibawa. Kepemimpinan yang efektif dalam MA harus mampu, yang pertama, menjaga independensi peradilan, seperti memastikan hakim dan aparatur peradilan terbebas dari pengaruh pihak manapun. Meningkatkan kualitas peradilan, seperti mempercepat penyelesaian perkara tanpa mengabaikan kualitas putusan. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, seperti melakukan pelaporan kinerja peradilan secara berkala. Dan yang terakhir, membangun kerjasama antar lembaga, seperti berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk memerangi korupsi dan kejahatan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sosok kepemimpinan yang ideal bagi Mahkamah Agung harus memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama itu memiliki integritas dan moral yang tinggi. Yang kedua, memahami dan berkomitmen terhadap nilai-nilai dasar peradilan. Yang ketiga, memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dan visioner. Yang keempat, mampu membangun komunikasi yang efektif dengan berbagai pihak. Yang kelima, berkomitmen untuk memajukan hukum dan peradilan di Indonesia. Beberapa contoh kepemimpinan yang pernah ditunjukkan di masa lalu, antara lainnya dari Profesor Oimar Seno Aji, Profesor Harifin A. Tumpah, dan Dr. H.M. Syarifuddin SHMHUM. Mereka dikenal karena berbagai prestasi seperti keberanian menegakkan hukum, visi yang modern, dan komitmen meningkatkan kualitas peradilan. Tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung termasuk kekurangan hakim aparatur peradilan berkualitas, beban kerja yang tinggi, kurangnya infrastruktur dan teknologi informasi yang memadai, seperti budaya korupsi yang masih ada. Kepemimpinan efektif dalam Mahkamah Agung sangat penting untuk mewujudkan peradilan yang adil dan berwibawa di Indonesia. Para pemimpin Mahkamah Agung harus memiliki integritas moral dan berkomitmen yang tinggi untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Dengan kepemimpinan yang kuat dan visioner, MA diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas peradilan dan membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.
lembaga atau subsistem di Mahkamah Agung sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan kekuasaan dalam kelancaran sistem peradilan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hubungan antar lembaga atau subsistem di Mahkamah Agung. Yang pertama adalah hubungan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang berbeda namun saling terikat dalam menjalankan fungsi peradilan. Mahkamah Agung bertanggung jawab atas penegakan hukum secara umum, sementara Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Kerjasama antara dua lembaga ini penting untuk memastikan konsistensi dan keabsahan hukum di negara. Yang kedua ada hubungan antara Mahkamah Agung dan lembaga eksekutif. Mahkamah Agung harus menjaga kemandiriannya dari pengaruh eksekutif dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga ada hubungan antara Mahkamah Agung dan lembaga legislatif. Mahkamah Agung harus menjaga hubungan yang sehat dengan lembaga legislatif. Mahkamah Agung dapat memberikan intervensi hukum terhadap undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Yang keempat, hubungan antara Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum. Mahkamah Agung bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta seperti kepolisian dan jaksa, dalam menegakkan hukum dan mengadili kasus-kasus pidana. Koordinasi yang baik antara Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum penting untuk menjamin penegakan hukum yang efektif dan adil. Yang kelima, hubungan antara Mahkamah Agung dan masyarakat. Mahkamah Agung juga harus menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. Transparansi dalam proses peradilan, komunikasi yang efektif, dan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan hal-hal yang penting dalam membangun kepercayaan dan legitimasi Mahkamah Agung di mata publik. Hubungan antara lembaga atau subsistem di Mahkamah Agung harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, independensi, transparansi, dan kerjasama untuk menciptakan sistem peradilan yang efektif dan adil bagi seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung. Yang pertama pemeriksaan dan penelitian. Sebelum mengambil keputusan, Mahkamah Agung melakukan pemeriksaan dan penelitian yang terhadap perkara yang diajukan. Yang kedua sidang. Setelah pemeriksaan dilakukan, perkara akan disidangkan di Mahkamah Agung. Yang ketiga deliberasi. Setelah sidang selesai, para hakim akan melakukan deliberasi untuk membahas perkara yang disidangkan. Mereka akan berdiskusi, bertukar pendapat, dan mencapai kesepakatan terhadap keputusan yang akan diambil. Keempat, penyusunan putusan berdasarkan hasil deliberasi. Para hakim akan menyusun putusan yang berisi penjelasan mengenai alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar keputusan tersebut. Yang kelima, pengumuman putusan. Setelah putusan disusun, Mahkamah Agung akan mengumumkan putusan tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Putusan ini merupakan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung. Proses pengambilan keputusan di Mahkamah Agung sangat penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Setiap langkah dalam proses tersebut dilakukan dengan cermat dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sekian video dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.